身地诀，给我碎！ Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Pastinya Mimin selalu doakan agar kalian dalam keadaan baik, sehat, dan bahagia selalu. Dan selamat datang kembali di channel Alur Cerita Film. Untuk episode kali ini, Mimin akan merangkum film Donghua yang berjudul Martial Master untuk part yang ke-41. Bagi teman-teman semua yang belum nonton video-video sebelumnya, kalian bisa langsung menontonnya ya. Linknya ada di deskripsi. Oke, semoga kalian semua terhibur untuk menontonnya. Dan langsung saja Mimin masuk ke dalam alur ceritanya. Di episode terakhir kemarin, Nona Xuan bertemu dengan praktisi dari faksi Guxian yaitu Gu Ying di babak 12 besar dalam arena pertarungannya. Seketika Gu Ying menggunakan teknik menghilangnya untuk mengelabui Nona Xian. Namun tak disangka Nona Xiansu tahu keberadaan Gu Ying yang seketika akan menyerangnya dari arah belakang. Nona Xiansu pun dengan mudah menangkisnya. Lalu ia berkata kepadanya bersembunyi di kekosongan. Ini seharusnya menjadi kemampuan Blood lainnya. Sayangnya di hadapannya tidak berarti tanpa celah. Para tetua di sana pun sangat terkejut karena Nona Xiansu bisa tahu kalau Gu Ying ada di belakangnya. Lalu Nona Xiansu menggunakan teknik pedang esnya untuk mengcounternya. Tuan Gu Ying pun terkena serangannya dan membuatnya terluka dan tak berdaya. Orang-orang yang melihatnya merasa heran karena ternyata Nona Xiansu yang memenangkan pertarungannya. Dan dari sisi lain, Wan Xinmin bertarung melawan Tuan Moli atau Jiaozi dari faksi Guxian. Wan Xinmin pun kewalahan menghadapinya. Lalu Tuan Jiaozi langsung menyerang kembali ke arah Wan Xinmin dengan teknik tinjunya. Dan membuat Wan Xinmin kalah dan tak berdaya. Tuan Jiaozi berkata kepadanya meskipun tingkat kultivasi Wan Xinmin tidak tinggi, tapi ia pantas mengetahui namanya. Akhirnya pertarungan dimenangkan oleh praktisi Guxian dengan mudahnya. Tak selang berapa lama, kehendak ibu kota selatan kuno mempertemukan Tuan Muda Dixin melawan Nona Xiansu. Lalu para tetua dari dinasti Wei mengatakan kalau Nona Xiansu menolak Tuan Muda Dixin sebelumnya, dan Nona Xiansu akan segera tahu betapa konyolnya membuat keputusan seperti itu. Mereka juga mengatakan kalau Nona Xiansu bisa menjadi pelayan pribadi Tuan Muda Dixin. Itu berkah yang datang untuk 8 generasi. Lalu di arena pertarungan Tuan Muda Dixin berkata kepada Nona Xiansu kalau ia bertemu dengan Nona Xiansu itu menarik juga. Nona Xiansu menjawab kepadanya apa ia pikir kalau ia bisa mengalahkan dengan mudah. Tuan Muda Dixin mengatakan kalau kesenjangan kekuatan di antara mereka berdua terlalu besar. Ia juga mengatakan kalau Nona Xiansu sama sekali bukanlah lawannya. Dan Nona Xiansu ingin tahu seberapa besar kesenjangan antara mereka berdua. Tanpa basa-basi lagi, Nona Xiansu langsung mengeluarkan teknik rangkaian 10.000 pedangnya dan langsung menyerang ke arah Tuan Muda Dixin. Seketika itu, Tuan Muda Dixin menangkisnya dengan mudahnya dan langsung mengcounter serangannya dengan teknik tinju Kaisar Pengguncang Dunia, yaitu naga pemusnah dunia. Nona Xiansu mencoba memblokir serangannya dengan teknik pedang es saljunya, yaitu salju terbang. Lalu Tuan Muda Dixin berkata kepadanya, pantas saja emosi Nona Xian begitu besar dan ia akan menyerangnya kembali dengan teknik tinju Kaisar Pengguncang Dunia, yaitu Kaisar tak tertandingi. Nona Xiansu pun masih bisa menangkisnya dengan niat pedangnya. Tuan Dixin juga mengatakan kalau ia akan membiarkan Nona Xiansu melihat kekuatannya yang sebenarnya. Ia langsung mengeluarkan teknik tinju Kaisar Pengguncang Dunia, yaitu Kaisar tak terbendung. Para tetua di sana pun mengatakan kalau tinju itu adalah salah satu terkuat dari tinju Kaisar Pengguncang Dunia. Setelah menggunakannya bahkan langit bisa runtuh. Widih, keren juga ya guys. Seketika itu Nona Xiansu mencoba menahan serangan dari Tuan Muda Dixin. Namun serangannya terlalu kuat dan membuat Nona Xiansu harus melepaskannya. Ia pun terpental dan terjatuh oleh serangannya. Lalu para tetua dari dinasti Wei dengan sombong yang mengatakan mereka seharusnya mengerti bahkan jika beberapa jenis mereka masuk 6 teratas, dibandingkan dengan beberapa jenis Xuanzonnya mereka hanya semut rendahan.
Kalau dari semua kontestan hanya Tuan Muda Lixuan dan Tuan Muda Lengsu yang bisa dapat bertarung melawannya. Dan orang-orang lain sangat ketinggalan jauh. Mereka belum tahu ada Lord Qingchen ya guys. Tuan Muda Dixin pun meminta Nona Xianxu untuk menjadi pelayannya. Sekarang masih ada kesempatan. Nona Xianxu pun menjawab kalau itu sangat konyol. Tuan Muda Dixin hanya beruntung karena ia lebih tua beberapa tahun darinya. Jika usianya sama, ia tidak akan bisa menahan 3 serangan darinya. Nona Xianxu pun kalah dalam pertarungannya. Dan selanjutnya yang akan bertarung dalam arena pertarungan adalah Tuan Muda Hu Tiandu dan Lord Qingchen ya guys. Lalu Tuan Muda Hu Tiandu terkejut dan ia mengatakan kalau ia tidak berharap lawannya adalah Qingchen. Qingchen pun berkata kalau ia juga tidak menyangka kalau lawannya adalah Tuan Hu Tiandu. Dan dengan begitu sombongnya, Lucian mengatakan kepada Qingchen apakah Qingchen masih ingin bertarung dengannya. Jika Qingchen menyerah, ia akan memberikan kesempatan. Karena bagaimanapun orang-orang dari 5 kerajaan sangatlah lemah. Wajar saja kalau Qingchen menyerah. Lalu Qingchen juga mengatakan takutnya Hu Tiandu yang tidak bisa bertahan dan langsung menyerah. Li Kunyun pun terkejut mendengar perkataan Qingchen. Lalu seniornya mengatakan kalau Qingchen kemungkinan gila karena disuruh menyerah namun tidak mau. Tuan Muda Hu Tiandu pun menertawakan Qingchen dan ia berkata kalau Qingchen orang pertama yang berani begitu sombong di hadapannya. Ia juga akan membiarkan Qingchen tahu kalau Qingchen hanya lelucon belaka. Ia pun langsung menyerang ke arah Qingchen dengan menggunakan teknik cakarnya. Qingchen pun tidak tinggal diam, ia mengcounter serangan Hu Tiandu dengan pedang berkaratnya. Hu Tiandu mengatakan kalau serangan pertamanya hanyalah pemanasan. Qingchen pun tidak mau kalah. Ia mengatakan kalau ia juga barusan hanya sedang meregangkan otot dan tulangnya. Seketika Hu Tiandu pun marah dan ia mengeluarkan teknik cakarnya kembali dan menyerang ke arah Qingchen. Namun Qingchen menyapu semua serangannya dengan mudahnya. Lalu Qingchen berkata sepertinya jenius Xuanzhou ini hanyalah julukan kosong. Hu Tiandu pun terpancing emosi oleh Qingchen. Ia langsung mengeluarkan teknik tapak pengendali alam semesta, yaitu teknik Maharaja 9 bintang. Lalu Qingchen masih bisa menahan serangannya dengan pedang berkaratnya. Para tetua dari sekte Liuxian pun terkejut karena Qingchen bisa mengimbangi serangannya. Hu Tiandu tidak berhenti menyerang Qingchen. Ia menyerang Qingchen dengan pukulan tapak mautnya. Namun Qingchen mengkonter dengan serangan mentalnya dan langsung mengkonter dengan niat pedangnya. Hu Tiandu mencoba menahan serangan Qingchen. Akan tetapi Hu Tiandu tidak sanggup lagi menahan niat pedang Qingchen. Di saat Qingchen mengeluarkan teknik momentum penindasnya, Hu Tiandu memilih melepaskan dan menghindarinya. Lalu Qingchen gantian menertawakan Hu Tiandu dan ia mengatakan kalau serangan Hu Tiandu begitu saja, apakah masih layak dirinya disebut jenius? Bukankah itu terlalu kepedean? Tuan Muda Hu Tiandu bangkit kembali dan menertawakan Qingchen. Ia mengatakan kalau Qingchen orang pertama yang berani menghinanya. Dan ia ingin tahu konsekuensinya karena telah menghinanya. Seketika Hu Tiandu mengeluarkan kekuatan sejati tingkat Ancestor. Para tetua sekte Liuxian berkata, benar saja, Hu Tiandu telah mencapai pada titik di mana dia bisa mencapai ranah martial Ancestor. Apalagi hanya 1 langkah lagi dari ranah martial Ancestor. Mereka juga mengatakan paling lama 3 bulan dan paling cepat setengah bulan untuk mencapai ranah martial Ancestor. Dan kali ini Hu Tiandu telah mengeluarkan kekuatan yang sebenarnya. Lalu pangeran ketiga mengatakan kalau Hu Tiandu telah mencapai Ancestor martial tingkat 5. Raja Liwu pun berkata kalau Hu Tiandu belum mencapai di ranah martial Ancestor tingkat 5, melainkan 1 langkah lagi untuk mencapainya. Dan ia mengkhawatirkan Qingchen. Dan dari arena pertarungan, Hu Tiandu berkata kepada Qingchen, ia pikir kalau kekuatan Qingchen sebelumnya bisa melawan dirinya. Ia juga mengatakan di hadapannya Qingchen tidaklah lebih dari semut rendahan. Ia pun langsung menyerang ke arah Qingchen dengan teknik tapak naganya. Qingchen pun hanya bisa menghindari serangannya. Lalu Hu Tiandu mengeluarkan teknik tapak Dewa Angsanya. Namun yang keluar bukan tapak Dewa Angsa, melainkan bebek angsa.
Dan bagaimana keseruannya, Mimin akan lanjut di episode mendatang ya. Terima kasih. Dan ini ada sedikit cuplikannya.